Ya, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, dengarkan petunjuk Ibu baik-baik. Silakan. Yang mau mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan kameranya. Dengarkan petunjuk Ibu baik-baik. Hari ini seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, kita akan mengulas materi secara menyeluruh, materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, setelah itu kalian mengerjakan ulangan harian pada link Google Form. Jadi bukan di kelas KP ulangan hariannya, ulangan harian bab 3 untuk nilai akhir bab ini. Jadi bukan di KP, tapi nanti akan Ibu berikan linknya di kolom chat. Jadi baca baik-baik ya. Di kolom chat nanti akan Ibu berikan linknya, silakan kerjakan dengan baik. Setelah itu, setelah kalian mengerjakan, kalian juga bisa lihat data kalian sudah terinput atau belum pada link spreadsheet-nya. Jadi sekaligus 2 akan Ibu berikan. Link formulirnya untuk mengerjakan 10 soal. Pilihan ganda semua. Tolong dikerjakan dengan baik karena itu nilai yang akan Ibu berikan untuk diberikan pada walas kamu ya, untuk nilai akhir bab ini ya. Jadi hari ini kita akan mengulas sebentar mengenai materi pewarisan sifat pada makhluk hidup, lalu langsung lanjut ke materi bab 4 yaitu listrik statis pada kehidupan sehari-hari. Jadi tolong efektif menggunakan waktu. Perhatikan baik-baik. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ya. Ini kita bahas secara sepintas saja mengenai materi kita yang akan kamu kerjakan nanti di ulangan. Ya, ini dia konsepnya. Pewarisan sifat pada makhluk hidup, yaitu mempelajari tentang hereditas, hukum pewarisan Mendel, hukum Mendel 1 dan 2, kelainan sifat pada makhluk hidup, dan ada beberapa daftar istilah. Untuk hereditas, ya, ini dia, ya, mengenai materi genetik, yaitu tentang DNA dan RNA. Ini DNA, ya, asam deoksiribonukleat. Fungsi-fungsinya, karakteristiknya, lalu RNA, ini dia, ya, asam ribosa, ya. Ada kemarin kita sudah mempelajari apa beda dan bedanya antara DNA dan RNA-nya, ya. Ini dia persamaannya, merupakan polimer asam nukleat, cuma beda gulanya, gula dioksi, yang satu deoksiribosa, yang satu ribosa. Terus berupa lantai polimer, berisi basa nitrogen, cuma basa nitrogennya yang pada DNA timin, pada RNA urasil. Itu dia perbedaannya. Ini dia, ya. Adenin, guanin, sitosinnya sama,
Tapi yang berbedanya pada RNA adalah ini urasil. Ya, timinnya diganti menjadi urasil. Ya, DNA struktur sekundernya tidak ada. Kalau RNA struktur sekundernya ada. DNA bersifat katalitis, sedangkan DNA tidak bersifat katalitis. Kalau RNA bersifat katalitis. Nih gulanya ya. DNA deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Ya, DNA 2 untai komplementer, kalau DNA hanya 1 untai. Ini dia perbedaan DNA dan RNA. Oke, kita lanjut ke hukum Mendel. Hukum Mendel. Hukum Mendel 1 dan 2. Ini dia. Ya. Bapak genetika Mendel. Oke, ini dia. Hukum Mendel 1 yaitu hukum pemisahan atau segregasi, sedangkan hukum Mendel 2 hukum berpasangan secara bebas. Ya. Asortasi. Terus dalam pewarisan sifat Mendel juga ada beberapa pengecualian, terjadinya pautan dan rekombinasi. Lalu kelainan sifat pada makhluk hidup atau gangguan terdiri dari gangguan Mendel dan gangguan kromosom. Kemarin minggu lalu sudah kita bahas apa saja penyakit-penyakit yang termasuk dari gangguan Mendel. Ya. Ini dia. Ya, fenilketonuria, hemofilia, distrofi otot. Lalu buta warna ini termasuk gangguan Mendel. Berikutnya gangguan kromosom apa saja? Ini dia. Ya, ada sindrom Down, sindrom Klinefelter dan sindrom Turner. Ya, berkaitan dengan jumlah kromosom yang berlebih atau tidak sesuai urutannya. Demikian pembahasan kita mengenai bab 3. Nanti di akhir pembelajaran pada hari ini akan Ibu berikan linknya, link ulangan harian pewarisan sifat. Selanjutnya kita akan masuk ke materi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masuk bab 4. Ya. Ini dia listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bisa dilihat ya? Oke. Kita lanjut. Ini dia. Muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, potensial listrik. Ya. Nanti yang akan kita bahas materinya hari ini mengenai muatan listrik dan hukum Coulomb. Oke. Demikian. Ini dia, kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tolong untuk pembelajaran yang minggu depan sudah dibaca-baca materinya. Ya, karena minggu depan insya Allah sudah tuntas listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pembelajaran, media pembelajaran. Konsep yang akan dipelajari pada modul ini adalah pendahuluan, muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, potensial listrik, rangkuman singkat modul ini. Pendahuluan. Pelepasan muatan terjadi pada saat kita melihat petir di langit selama badai. Dan juga saat setelah menyisir rambut, sisir akan menarik potongan-potongan kertas ke permukaannya.
Selain itu, pada saat menggosok batang kaca dengan kain sutra, batang kaca menjadi bermuatan positif dan kain sutra menjadi bermuatan negatif. Demikian pula saat menggosok batang plastik dengan bulu. Batang menjadi bermuatan negatif dan bulu menjadi bermuatan positif. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dari sejumlah eksperimen sederhana yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa adanya gaya dan muatan listrik. Efek yang sama terjadi ketika bahan-bahan tertentu digosok bersama. Ketika bahan diperlakukan dengan cara ini, mereka dikatakan dialiri listrik atau bermuatan listrik. Mari kita pelajari konsep muatan listrik secara detail. Muatan listrik. Muatan listrik adalah suatu kuantitas dasar dalam fisika yang berkaitan dengan efek listrik dan efek lainnya yang dihasilkan dalam suatu material. Muatan yang diperoleh setelah melakukan penggosokan akan hilang ketika benda bermuatan disentuh. Penetralan muatan yang diperoleh karena penggosokan menunjukkan bahwa muatan seperti tidak menghilangkan efek satu sama lain. Dalam serangkaian eksperimen sederhana, ditemukan bahwa ada dua jenis muatan listrik yang diberi nama positif dan negatif oleh Benjamin Franklin. Nama listrik diciptakan dari kata Yunani elektron yang berarti amber. Ketika amber digosok dengan kain sutra, amber menarik benda-benda ringan seperti potongan-potongan kertas kecil, debu, dan lain-lain. Dalam proses penggosokan, keadaan muatan listrik dari benda-benda adalah karena perpindahan muatan dari satu benda ke benda yang lain, baik benda tersebut mendapatkan atau melepaskan elektron. Contohnya adalah ketika batang kaca digosok dengan sutra, elektron dilepaskan dari batang kaca ke sutra. Jika benda bermuatan positif didekatkan pada benda netral, benda bermuatan menarik muatan yang berlawanan dan menolak muatan yang sejenis dalam benda netral tersebut. Akibatnya, salah satu sisi benda netral yang lebih dekat dengan benda bermuatan positif menjadi bermuatan negatif, sedangkan sisi lainnya menjadi bermuatan positif. Proses ini disebut dengan pengisian muatan dengan induksi. Ketika benda bermuatan dikontakkan secara langsung dengan benda netral, muatan mulai mengalir dari benda bermuatan menuju benda netral hingga keduanya memiliki jumlah muatan yang sama atau berada dalam kesetimbangan. Proses ini disebut dengan pengisian muatan dengan konduksi. Misalkan terdapat dua buah bola konduktor A yang bermuatan positif dan bola B yang bermuatan negatif. Ketika bola tersebut dihubungkan dengan kabel konduktor, maka muatan positif yang berada di potensial yang lebih tinggi akan mengalir menuju muatan negatif yang berada di potensial yang lebih rendah. Aliran muatan dari bola positif ke bola negatif disebut dengan arus konvensional. Namun berdasarkan penemuan struktur atom, muatan positif yang berada dalam inti tidak mungkin untuk mengalir sehingga ketika dua bola dihubungkan dengan konduktor, elektron pada bola B akan mengalir pada bola A. Aliran muatan dari bola negatif ke bola positif disebut dengan arus elektron atau arus listrik sebenarnya. Sekarang mari kita coba menjawab pertanyaan berikut ini. 3 buah benda A, B, dan C didekatkan satu sama lain. Jika kita dekatkan A dan B satu sama lain, maka mereka saling tarik-menarik. Dan jika kita dekatkan B dan C satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Manakah dari jawaban berikut yang tepat?
A. Benda A dan C memiliki muatan yang sejenis. B. Muatan A dan C memiliki muatan yang berlawanan jenis. C. Ketiga benda memiliki muatan sejenis. Nah, D. A netral atau muatannya berlawanan dengan C. yo, bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab gak? Muatan yang sejenis, tolak menolak. Tadi A dan B saling tarik menarik. Ya, berarti muatannya berbeda muatan. Yang satu positif, yang satu negatif. Sedangkan B dan C saling berlawanan, berarti sejenis. Nah, kira-kira menurutmu jawabannya yang mana? Yuk, B, coba kita lihat. Ada yang B, ada yang D. Jawaban yang tepat adalah D. Nah, itu penjelasannya. Ya. Pada percobaan pertama, A dan B mungkin memiliki muatan yang saling berlawanan jenis, ya, atau salah satunya netral. Jadi kemungkinannya seperti itu. Percobaan kedua menunjukkan bahwa B dan C memiliki muatan yang sejenis, pasti sejenis, tapi masalahnya positif atau negatif. Maka B dan C pasti bermuatan. Kita masih tidak mengetahui A bermuatan atau netral. Jika A bermuatan, maka pasti memiliki muatan yang berlawanan jenis dengan B dan C. Jadi penjelasannya seperti itu. Kenapa jawabannya D. Oke? Pada tahun 1909, Robert Millikan menemukan bahwa muatan listrik selalu muncul sebagai kelipatan integral dari sejumlah muatan dasar yang dilambangkan dengan E. Dalam istilah modern, muatan listrik Q dikatakan terkuantisasi di mana Q digunakan sebagai variabel muatan. Muatan listrik muncul sebagai paket diskrit dan kita dapat menuliskan sebagai Q sama dengan N dikali E, di mana N adalah bilangan bulat. Dalam sistem satuan SI, satuan muatan disebut dengan kolom dan disimbolkan dengan C. Nilai satuan dasar muatan atau E adalah sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, ini hukum kolom. Mengukur besarnya gaya listrik di antara benda bermuatan. Dia mengkonfirmasi bahwa gaya listrik antara dua muatan titik sebanding dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah keduanya. Sekarang mari kita pahami hukum kolom dengan contoh berikut ini. Amatilah gaya yang bekerja di antara muatan dengan besar yang berbeda. Kita dapatkan bahwa gaya yang bekerja di antara muatan pada 3 kasus pertama adalah sama. Tetapi pada kasus keempat bernilai 2 kali lebih besar karena kedua muatan bernilai 2 kali lebih besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gaya di antara muatan sebanding dengan hasil kali kedua muatan. Amati kembali gaya yang bekerja di antara kedua muatan. Di sini dapat kita lihat bahwa jika jarak pisah di antara kedua muatan diperbesar, maka gaya akan berkurang dan begitu sebaliknya. Namun gaya yang bertambah atau berkurang sebesar kuadrat kali jaraknya. Dengan demikian, gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nih, yang ini. Dari persamaan 1 dan 2, kita dapatkan bahwa gaya listrik sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana K adalah konstanta yang disebut dengan konstanta kolom. Nilai konstanta kolom K bergantung pada satuan yang dipilih. Sebagai contoh, dalam sistem SI, satuan muatan adalah kolom dan nilai konstanta kolom adalah seperti yang ditunjukkan berikut ini. Konstanta K
dapat juga dituliskan dalam bentuk 1/4 pi epsilon 0, di mana epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Kita telah mempelajari bahwa gaya listrik antara kedua benda bermuatan bergantung pada besarnya muatan dan jarak pisah antara keduanya. Selain itu dapat dicatat bahwa gaya listrik menurut hukum Coulomb adalah gaya konservatif. Oke. Medan listrik. Konsep yang akan dipelajari pada modul ini adalah pendahuluan, muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, potensial listrik, rangkuman singkat modul ini. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas sampai hukum Coulomb. Untuk minggu berikutnya silahkan Ibu harap kalian sudah menyimak atau mempelajari tentang medan listrik dan potensial listrik untuk materi minggu depan. Jadi kita bisa lebih efektif hanya membahas sekilas, lalu besok akan langsung masuk ke latihan soal. Oke, paham? Langsung ulangan ya, langsung ulangan. Karena kita hanya tinggal sampai akhir November untuk kelas pintarnya. Jadi sampai bab 5 itu listrik dinamis. Ya, listrik dinamis juga masih 2 pertemuan lagi. Jadi hanya tinggal 3 kali pertemuan kita selesai untuk materi semester 1 ini. Oke, demikian silakan. Ya, kita akhiri. Silakan sebelum diakhiri yang bisa mengaktifkan kameranya, diaktifkan kameranya untuk diambil dokumentasinya. Ini sudah semua ya, menuliskan nama dan nomor absennya ya. Nanti, linknya nanti. Makanya dengarkan baik-baik ya. Yang mengikuti pembelajaran sampai akhir yang pastinya akan bisa mengerjakan. Memang sengaja tidak Ibu bagikan di awal pembelajaran. Kalian nanti jadi nggak sungguh-sungguh tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, langsung keluar aja. Nah, ini juga sama nih. Yang aktif kameranya dia aja. Yang lain bagaimana? Udah? Sudah? Ya sudah, Ibu apa adanya saja yang Ibu laporkan kepada walasmu. Oke, sebentar ya. Ya, sudah menuliskan nama dan nomor absenmu. Ya, sudah Ibu kirimkan. Sama terakhir ini sebentar. Ibu snipping lagi. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.